Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sambutan yang terakhir yakni sambutan dari pimpinan pesantren kepada Yang Terhormat Dr. Andes Haji Muhammad Farid. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa na'udzubillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan oleh Allah, para tamu undangan, para santri, para majelis guru rahimahullah. Kesempatan pagi hari ini kita bertemu, semoga diberkahi oleh Allah hidayah mauna, sehingga kita semuanya bisa menampakkan jalan hidup kita masing-masing di dalam Allah, yang mana semakin hari ini semakin sulit untuk dikapai seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesatnya, ditambah lagi dengan munculnya ujian dari Allah yang berupa wabah pandemi. Sebelum saya lanjutkan, para tamu undangan, para santri dan majelis asatidz yang mulia, sedikit saya sampaikan tentang tempat ini, bila mana Bapak Ibu semuanya oleh hajat atau bisnis dan sejenisnya, jangan boleh bawa kasihan terlalu jauh. Di sudut sini ada turun satu tangga, jadi di sudut sebelah sini ada kamar kecil, kamar besar, kamar dulu, tepatnya di lantai 3 gedung masjid. Jadi dia naik turun kasihan. Ini informasi tentang tempat ini supaya naik turun. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kami semuanya santri majelis asatidz dan yang terkait memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya tidak bisa membuka atau mengadakan dan sekaligus menutup kegiatan ini sebagaimana beberapa tahun yang lalu. Hal ini adalah demi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita bersama, yang mana Allah telah menurunkan wabah ini untuk kita terima. Dengan kata lain, kita semuanya ini harus menerima takdir Allah yang sedang menurunkan pandemi, dan kita harus lari menuju kepada takdir Allah yang berupa keselamatan kita masing-masing. Ini mungkin bukan menerima takdir kemudian lagi menuju takdir.
Ini mungkin untuk bulan, tapi insya Allah bisa bertahan. Karena semua yang terjadi di alam raya ini tidak ada yang terjadi kecuali hanya dengan kehendak Allah SWT. Seperti itu, sekarang sedangkan ini sedang diberlakukan PPKM, maka acara ini dilaksanakan sangat sederhana dan singkat. Kaitannya dengan adanya pandemi ini, maka saya minta dengan hormat Pak agar sampean-sampean sebagai santri ketika nyampe di rumah tidak meninggalkan aurat-aurat yang ada di pondok saja. Sebab selama ini sudah 1 tahun lebih sampean mengamalkan aurat-aurat ini untuk kepentingan sampean dan keluarga di rumah masing-masing, diterima oleh Allah dengan bukti tidak satupun dari keluarga sampean atau keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam ini yang terpapar pandemi dengan akibat fatal. Karena itu mohon dengan hormat sangat agar bapak ibu yang hadir nantinya mau mengingatkan putra putrinya tetap menjaga aurat yang telah diajarkan di dalam pondok pesantren, khususnya aurat yang berupa Fatihah. Ini sudah terbukti dan dibuktikan oleh kakak kelas kalian masing-masing, karena memang Fatihah itu disebutkan Miftahul Maulidul, dan baca Fatihahnya tolong dilatih sehingga betul-betul menjadi kunci keberhasilan cita-cita sampean sendiri. Baik, untuk menerima kehidupan yang sekarang berjalan, yaitu berupa kehidupan dunia yang fana ini, maupun nanti untuk menerima kehidupan di alam selanjutnya. Kemudian perlu saya sampaikan ulang, impian yang sampai jalani di tahun 90-an itu kata-kata impian hanya milik sampean Pondok Pesantren Darussalam. Akhir-akhir ini sudah menjadi milik bersama mungkin semua pesantren, bahkan sekolah pun memakai kalam impian. Apa sih impian itu? Impian itu adalah bahasa Arab yang kalau diganti bahasa Indonesia atau kalau di Indonesia kan itu namanya ujian. Jadi sampean mulai hari ini mengikuti ujian. Bapak tadi sudah dikatakan lulus, kok sekarang ujian itu tadi lulus dalam mencari bekal ujian. Untuk itu catat dalam benakmu baik-baik anak-anak santri bahwa mulai hari ini kamu menjadi peserta impian
Untuk itu jangan pernah curang dalam menghadapi ujian ini. Dan sampai sudah nanti kalimat kami kata-kata jangan pernah curang dalam menghadapi ujian. Contoh, sampai berdagang ternyata menipu, berarti sampai dalam imtihan berbuat dosa. Sampai menjadi buruh dadak ngeles, berarti sampai dalam imtihan melakukan dosa. Sampai dalam melaksanakan imtihan ini berusaha untuk siddiq dan aman. Karena dengan begitu sampai nanti akan lulus dalam imtihan dan mendapatkan gelar mati husnul khotimah. Syukur-syukur dan orang jannah diberi. Ini sangat penting. Jadi imtihan ini bukan satu atau 2 jam ini. Nah, imtihan ini mulai hari ini kamu sudah dinyatakan lulus dalam mencari bekal imtihan dari pesantren. Bekal itu kamu pakai sampai ajalmu di. Dan ini tolong Bapak Ibu anaknya diingatkan. Karena ya inilah makna kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kami berharap kepada sampai semua, karena kamu itu lahir di dalam kondisi fitrah, maka usahakanlah pulangnya nanti juga dalam kondisi fitrah, sehingga berstatus makhluk husnul. Ini maknanya. Nah, dalam melaksanakan imtihan ini kamu akan dengan mudah jika kamu pulang dari pesantren ini membawa oleh-oleh dari pesantren yang sesungguhnya. Kira-kira sampai pulang dari pesantren ini membawa oleh-oleh. Saya ibaratkan 2. Tolong bawalah pulang buah tersebut, karena memang sambil mencari ilmu, buahnya iman itu adalah amalan soleh. Lalu untuk itu tentu sampean dari semua anak santri yang imtihan kali ini tidak sama. Kalau saya tadi ibaratkan 2, misalnya buah mangga, ya, sampai ini waktu dipetik oleh orang tua sampai ini ada yang sudah matang wit, ada yang masih suluk, ada yang masih pencitan, ada yang masih pentilan. Itu bukan karena waktu sampean lama atau sebentar. Sampean sudah sampai garis finish. Siapa di antara sampean yang mencapai garis finish ini ibarat mangga yang sudah matang kulit, maka dipastikan sampean nanti pulang bawa mangga, di dalamnya ada biji benihnya. Setelah mangganya dimakan oleh keluarga, benihnya akan tumbuh dan jadilah ulama baru. Seperti ini. Tapi kalau sampai ini masih berupa pentilan, ya jangan salahkan siapa-siapa.
sampean ketik orang tua sampean dalam keadaan penting dibawa pulang ke rumah, mungkin dikena ini kita kayak belilah selesai. Nah, kira-kira adakah sampean yang berstatus sebagai penting? Semoga tidak. Naik sedikit berupa pencitan, dipetik orang tua sampean di pondok bawa pulang, nyampe di rumah mungkin dirujak dimakan keluarga habis selesai buaya, karena belum ada benihnya, belum ada bijinya. Dan ini bukan segera terlambat, masih bisa sampai tata di rumah masing-masing. Walaupun sampai ini pencitan di rumah menepah diri, sehingga yang mulanya benihnya tidak bisa tumbuh, bisa tumbuh. Nah, ini kalimat ini kalau dipahami dengan baik dan benar mana semuanya. Karena faktanya memang demikian. Lulus dari pesantren, ada yang ibarat buah dinikmati habis selesai, ada yang ibaratkan buah benih habis dinikmati buahnya, benihnya tumbuh, mampu ngayomi warga sekitar. Dan ini tergantung kepada sampean sendiri, khususnya ketika di pondok kemarin dan dilanjut di mana. Untuk itu hati-hati. Nah, kalau sampai ini ibarat pentilan, maka muncul istilah guru-guru sampean, jangan jadi mantan santri. Akhirnya gelar santrinya hilang, menjadi apa? Naik menjadi ustaz baru, alhamdulillah. Naik menjadi kiai, lebih alhamdulillah. Naik tidak malah tuh. Ini sampai semuanya jadi itu baru bisa. Untuk itu saya jadikan pada bapak ibu, anak-anak ini jangan sampai pulang kemudian ibaratnya menjadi penilan atau pencitan. Ya setidak-tidaknya itu solo atau masang bed, sehingga pulang bisa tumbuh. Dan ketika tumbuh nanti, saya pesankan sampai semuanya, jangan tumbuh menjadi HDI, jangan tumbuh menjadi tentari, jangan tumbuh menjadi CI, dan seterusnya. Tumbuhlah di bawah naungan anti Nahdlatul Ulama. Sekali lagi Bapak Ibunya, anak-anak ini di pondok dipersiapkan untuk tumbuh menjadi penerus Nahdlatul Ulama ala ahli sunnah jamaah an-nahdliyah. Ini sangat penting sekali, sehingga bangku ngajinya putra putri sampean itu di sebelah sana itu ditulisi NU. Jadi setiap hari itu dilihat oleh anak-anak santri pondok gaji dengan harapan terpanah di dalam al-burunya. Karena jamaah Nahdlatul Ulama ini betul-betul melaksanakan Islam rahmatan lil alamin. Jadi Allah ini betul-betul diperhatikan.
sehingga sampai dipastikan tidak tersesat karena berada di dalam naungan Nahdlatul. Ya maaf, saya bukan menganggap aliran yang lain salah, bukan. Tetapi saya berharap sampean sebagai santri pondok pesantren Darus Salam ini bernaung di bawah naungan aliran ahli sunnah Nahdlatul. Sebab saya ini sudah ketahuan dari banyak daerah. Tamu dari daerah Afrika sudah pernah datang ke pondok ini. Dari Bangladesh sering, dari Pakistan juga pernah, dari India sering, dari Singapura, dari Malaysia datang ke pondok ini untuk bersilaturahmi dari berbagai macam ahli. Untuk itu belum sampai semua ini jangan keluar dari real Nahdlatul. Nah, jika panjenengan semua itu ayat buku Nahdlatul Ulama, maka sampean berada di real Nahdlatul Ulama, itu namanya memegang warisan leluhur. Kalau sampean itu mula-mulanya orang tuanya belum Nahdlatul Ulama, kemudian dengan sababiyah mondok melok di bawah naungan Nahdlatul Ulama, berarti sampean itu memuliakan orang tua sampai. Dan kalau keluar, berarti sampean itu meninggalkan warisan orang tua. Karena ini zamannya modernis, sehingga hal yang baru itu dianggap lebih hebat, lupa bahwa hal-hal yang lama karismatik adalah warisan dari orang, termasuk Bapak Ibu wali santri yang saya hormati. Mohon maaf, kenapa di pondok sampean ini tidak digalakkan kegiatan apa itu namanya bandari, kok hanya kadro? Karena kadro itu adalah warisan dari leluhur kita yang harus kita warisi. Jadi saya tidak pakai dalil tahu-tahu. Nek dikai warisan tanah rebutan, maksud dikai warisan sholawat hadroh ditinggalkan keliru jangan. Dikai warisan tahlilan ditinggal keliru jauh. Dikai warisan dunia rebut keliru. Dikai warisan NU yang itu balik oleh itu keliru kan. Pun wonten gina sampean sebagai penerus, nah Bapak Ibu mendengar langsung kalimat ini untuk diperdoa. Karena akhir-akhir ini banyak bangsa Indonesia yang ala lingkungan Nabi ini tidak ada dengan merasa lebih hebat. Perasaan merasa lebih hebat saja itu menurut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah sudah salah. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak ada yang lebih, apalagi merasa lebih benar. Karena itu Allah diberikan kepada anak peserta yang nikah malam ini, karena nanti kalau aliran ini sudah genap 73, maka dipastikan dia mantap. Karena sudah selesai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kira-kira sekarang sudah ada berapa aliran? Kira-kira sudah nyampe 50. Kalau misalnya belum, kok Pak Baswedan seperti ini?
salam, jabat tangan untuk merontokkan dosa-dosa kecil. Ulangkan penyakit kan sudah semuanya. Makanya ayo semuanya kembali. Untuk itu panjenengan semuanya, baik santri maupun para santri dan majelis guru, silakan untuk ibadah guna, tapi lebih takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, apa yang telah digariskan Allah dan Rasulullah jangan sampai ditinggal banyak ini kalau itu sebagai bukti bahwa saya lebih takut kepada Allah dibandingkan takut kepada Allah. Selanjutnya, anak-anakku semuanya dan mohon dan wali santri serta ibu, sampai ini setelah dinyatakan imtihan, setelah dinyatakan lulus dalam mencari ilmu, kemudian menuju imtihan, apakah sampean ini harus putus dengan pondok pesantren? Nah, jawabannya tidak boleh putus. Sebab sampean itu secara jasmaninya memang bernasab pada ayat itu sampean, tetapi secara keilmuan sampean bernasab pada pondok pesantren Darussalam Besok. Secara keilmuan, untuk itu tidak boleh putus. Ya, sanggup sampai kapan? Sampai ajal tiba. Jadi nggak boleh putus. Ini harus sampai pegang. Sangat keilmuan sampean bab masalah kemudian mahdo maupun ghairul mahdo itu bersyarat pada pondok pesantren Darussalam Besi, di mana pondok pesantren Darussalam Besi yang menjadi milik sampean ini menurut saya sangat luar biasa. Bukan karena saya yang kebetulan oleh Allah dijadikan pemimpin, bukan. Sampai itu pondok mana yang ada santri pondok kemudian dibebaskan biaya pondok, adalah harus pondok mana yang menyekolahkan santrinya dengan biaya ditanggung oleh pondok? Tidak ada. Di Indonesia tidak. Jadi sampean-sampean ini sekolah di SMP, SMA, Al-Azhar ini disekolahkan oleh pondok pesantren. Bukan oleh saya, bukan. Sampean di pondok pesantren ini oleh ayah ibu sampean dikasih uang makan sama peralatan sekolah, mandi, jajan dan sejenisnya. Dari sini nantinya sampean kalau menyampaikan ilmu betul-betul takleh, jangan sekali-sekali membuang ilmu. Karena ini kemarin dan tidak kemarin saja sering saya kedatangan tamu-tamu. Kamu bilang, Bang, ini bedeng itu sebut bahasa Ibu, itu profesor. Kalau saya sih profesor itu nyamuni beda bisa kita lebih, Pak. Dan itu sekarang kalian terus. Dan itu saja pun nanti tiba terus. Terus kalau budak profesor itu ini bisa mungkin. Nah, sampai tak waris
kita bener sampai ya. Nah, kalau itu sih normal sifat. Sing menjadi pemikiran dari para sesepuh. Bagaimana kalau diundang sholat Jumatan, gak udah hanya gara-gara sampai ini terbunuh-bunuhmu apa terbunuh melakukan pengen pengeran sehingga sholat. Sehingga saya dinasihati oleh Allah SWT dari beliaunya Mbak Mutia Jawa. Beliau menyatakan masjid di zaman akhir ini api bersamai api kotor. Apakah ini begitu? Dan itu sini itu bukan Jumatan, niatnya boleh samu, kirim ke Jumatan ini samu. Nah, sampean sebagai santri haji harus tampil di depan tablet jihad di sabilillah. Sampean sudah dilatih menjadi bilal, sudah dilatih menjadi imam, sudah dilatih macam-macam. Untuk itu sampean di rumah harus berani tampil dengan wajah lillahi ta'ala. Nek kan duit jatuh takam. Kalau kan duit jatuh itu supaya bapak mulia krono dunia ini mencukup kok dari jihad bisa di ojo di mana itu bapak ngomong nyamoni alhamdulillah ojo bisa-bisa keliru. Karena ini sudah menjadi rahasia umum, takdir-takdir foto itu, nek undang kurban itu sering tak kok, gul-gul saat ini mati. Dan sampean ini kan, sampean ini ahli pondok pesantren dan usaha bejo. Nah, sampean ini nanti mulai bawa buah yang benih, maka bisa melakukan itu. Nek sampean hanya buah saja 1, 2, 3 tahun bisa selanjutnya so. Untuk itu bagaimana dirimu pulang ini membawa ilmu ini ibarat buah yang benar. Supaya ilmu sampean ini betul-betul bisa benar, maka sarana prasarana pola ilmu sampean harus sampean bawa pulang. Jangan ditinggal di pesantren. Mulai dari kitab, fikih, hadis, tafsir, buku catatan, sampai pakaian-pakaian. Terakhir tidak ada duanya. Kitab suci harus dibawa pulang. Kitab suci harus dibawa pulang. Sekali lagi, kitab suci Al-Quran harus dibawa pulang. Jika sampean yang terakhir ini tertinggal di pondok, dijamin sampean kuat. Karena Al-Quran itu di samping barokai juga malati. Ya, ini catat baik-baik. Sarana prasarana lunak untuk talabul ilmi di pondok pesantren Darussalam ini jangan pernah diberikan kepada temanmu. Pak, ini untuk aku tak kanggu, jangan bawa pulang. Ingat kamu sudah tak kasih tahu buku-buku fikih, hadis, tauhid dan sejenisnya ini berapa tahun kemudian akan hilang. Kenapa? Karena masuk perdagangan.
orang tidak mau nyetak lagi karena tidak ada yang beli. Ya, orang percetakan tidak akan pernah mau nyetak lagi karena tidak ada yang beli. Mengapa tidak ada yang beli? Karena tidak ada yang mondok, sehingga buku-buku tersebut tidak dicetak. Mengapa? Cetak rugi. Kalau kalian tanya, kok sampean bisa ngomong begitu Pak? Saya tidak ngomong dengan Habib di Amerika. Para habaib sudah bilang, bagaimana yang bisa ini kalau diteruskan, saya ini terus merugi. Kalau tidak saya teruskan, ilmu ini akan hilang. Saya bilang, jangan berkata rugi. Lalu bagaimana? Berjuang saja. Tidak ada ruginya orang berjuang. Syukur. Jawabnya terima kasih. Betul, memang orang berjuang tidak akan pernah. Dan sampai sudah tak panti-panti. Nanti sepulang dari pondok ini borong kitab-kitab di angker, jadikan apa namanya, perpustakaan di rumah. Namun maksud saya jangan beli yang terjemahan berbahasa Indonesia maupun Inggris. Belilah yang berterjemahan lafal makna. Pondok mengarani kitab jenggolan. Karena dengan begitu kamu akan dibarengi oleh hidayah Allah, akan paham, semoga sesuai dengan yang dimaksud oleh mu'allim. Tapi kalau sampai beli terjemahan berbahasa Indonesia, itu paham bukan paham yang alif, tetapi sudah paham penerjemahnya. Banyak yang sudah dimaknani bahasa Jawa, tafsir Al-Ibris, tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, Fathul Qawi, Irsyadul Ibad, Nuratul Nasihin, banyak. Itu kamu borong supaya mereka terus mencetak. Setidak-tidaknya itu nanti kamu wariskan kepada anak cucu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kitab-kitab itu sudah tidak terbit, maka hukum ini menjadi hukum yang seperti apa? Contoh yang paling gampang, kemarin sampai setelah 2 hari yang lalu menerangkan bab iddah. Ya kan? Di dalam bab iddah di sana diterangkan, jika dicerai oleh suami, kamu harus beriddah. Salah satu puluh iddah. Dicerai oleh suami saja. Sekarang bayangkan, ada orang habis melakukan perzinahan 1 bulan kemudian dinikahkan, bagaimana ya? Wong yang sah resmi saja harus menjalani iddah. Nah ini tak hukum sekali. Kenapa harus iddah? Untuk memastikan rahim perempuan itu terbuai oleh suaminya atau tidak. Pak, bagaimana setelah salah satu puluh itu kemudian habis? Boleh menikah? Tidak boleh. Kenapa? Untuk mensucikan anak yang ada di dalam kandungan ini agar nasabnya jelas. Nah, hukum sekarang bagaimana? Terjadi perzinahan, menikah. Kitab sampai sulam, bukan fikih cuma ini menikah. Selanjutnya ditinggal suami mati, harus menjalani iddah. Arba'at ashhur wa ashra. Kenapa? Untuk memastikan suaminya nanti orangnya benar. Kalau
tidak boleh dinikahkan dulu, dilihat hamil apa tidak. Kalau hamil, tunggu sampai anaknya lahir, selesai semua baru dinikah. Nah, dengan kata singkat, bahasa kerasnya sudah diungsikan, diasingkan selama 1 tahun. Kan gitu ya namanya. Pegang. Aku sudah baca Edpun. Satu permasalahan. Saya ambil dari masalah ini karena banyaknya anak yang lahir di luar nikah, maka negara membuat kebijaksanaan, dibuatkan akte dengan nasab hanya kepada ibunya. Untuk itu santri-santri sampai semuanya, tolong ya nak, besok jangan pernah nikah siri. Kalau nikah sekalian jangan, supaya tidak menjadi beban buat anak turun. Karena kalau kamu nikah sendiri tidak punya buku nikah, maka akte kelahiran anakmu hanya bernasab kepada kamu sebagai ibunya. Setelah masuk sekolah dilihat gurunya, oh ini hasil hubungan gelap, oh hasil nikah siri. Ada tak? Sangat mungkin ke depan akte-akte semacam itu tidak bisa berjalan luas. Sangat mungkin karena ditengarai itu adalah hasil hubungan. Untuk itulah pendiri pondok di antaranya Al-Habib saya berwasiat ojo hati pacaran. Nah, Bapak Ibu yang mungkin mohon agar anaknya ini kalau sampai keluar dari pacaran dilarang. Karena itu dikhawatirkan bereset beramal saya singgumbasi. Dan sampai-sampai sudah jalani sendiri, ya, anak itu sudah menjalani sendiri. Setiap habis subuh selalu berdoa, semoga santri-santri yang mau meninggalkan pacaran dimudahkan oleh Allah bertemu jodohnya dengan jodoh yang soleh, yang cepat gempa, yang cocok, yang sehat jasmani dan rohani, dan mampu membawa kehidupan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini doa hadis. Kemarin doaku, dan doa itu diikuti oleh semua santri pondok pesantren Darussalam Baji. Pasti karena lebih dari batas yang minimal. Sampai melanggar itu berarti tidak berhak menerima doa. Ya, kalimatnya jelas loh ya. Sampai masih apa kan yang mimpin-mimpin, dan semua yang laki-laki pernah mimpin, yang perempuan juga mungkin pernah mimpin. Ketika pisah dengan yang laki, kan doanya begini, semoga semua santri pondok pesantren Darussalam Baji ini pada waktunya nikah nanti dimudahkan oleh Allah bertemu dengan jodohnya, kan gitu. Saya hafal, saya saja kan enggak. Nah, kalau sampai sadar berarti tidak berhak menerima doa tersebut. Karena itu tolong Bapak Ibu diperhatikan betul. Memang kemana lagi anak setelah lulus dari pondok ini? Satu, mungkin kuliah. Dua, menambah cari ilmu ke pondok pesantren lain. Mungkin
Tiga, mungkin kerja. Yang keempat, kemana kalau tak menikah? Menikah atau dini? Kalau itu mohon ini menjadi prioritas. Dan supaya tak lupa, saya ulangi sekali lagi, tolonglah semua perlengkapan lunakmu bawa pulang. Buku-buku, catatan, kitab-kitab, pakaian dan sejenisnya, terakhir kitab suci. Dan tidak ada yang lebih tinggi lagi, yaitu kitab suci Al-Quran. Harus dibawa pulang, disimpan di lemari atau dibaca. Sampai pikir-pikir. Ini saya ngomong ini sudah panjang, mikirannya angel kalian. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini tadi membawa berkah manfaat untuk kita semuanya beserta keluarga di rumah masing-masing. Al-Fatihah. Mohon baca Al-Fatihah untuk peserta imtihan tahun ini dan yang sudah. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam menjalani imtihannya, sehingga kelak pada waktunya dipanggil oleh Allah bisa pulang dalam kondisi husnul khotimah. Untuk peserta imtihan dan juga adik-adik kalian, juga keluarga-keluarga kalian yang berangkat berburu di hari-hari yang susah ini, semoga mendapatkan guru yang sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarga kita masing-masing, khususnya santri-santri peserta imtihan hari ini dan yang kemarin-kemarin yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga dimudahkan oleh Allah bertemu jodohnya dengan jodoh yang soleh, yang cepat jumpa, yang sehat, yang cocok jasmani, rohani, jiwa, raga, mampu menjalin kehidupan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Untuk para peserta imtihan hari ini dan yang sudah yang melanjutkan mencari ilmu yang lebih tinggi lagi, semoga diberi oleh Allah ilmu yang manfaat dan manfaati, yang barokah dan baik, berguna bagi dirinya, bangsanya, khususnya agamanya. Al-Fatihah. Bagi peserta imtihan hari ini dan yang sudah, semoga yang menuju bekerja atau yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, semoga semuanya itu diberikan oleh Allah kemudahan sesuai amal ibadahnya masing-masing dan mendapatkan hasil rezeki
majelis asatidz Pondok Pesantren Darussalam ini, semoga semuanya dalam membimbing sampean semuanya kemarin atau adik-adik sampean sekarang yang masih ada di dalam atau kakak-kakak sampean yang sudah lulus, semuanya bisa bernawaitu tabligh menyampaikan ilmu satu niat, yaitu lillahi al-bab. Al-Fatihah lillahi wa barakatuhu wa ala min hawali dunya wal akhirah wa naqulu hadzal sihhatan wa quwwatan wa salamatan lil jasadi wa ruhi dhahiran wa barakatuh wa ilman nafi' wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan maqbulan wa salatan maqbulatan bil zaman wa hajjan mabruran wa yaqinan shadiqan wa imanan kamilatan wa mawtan husnal khatimah wa min sulusi ummati Muhammadin alladziina yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Barangkali anak-anak santri ini
ada yang ingin berjabat tangan dengan panjenengan supaya tidak berburu. Mohon diiringi dengan bacaan sholat dan mohon yang mungkin berjabat tangan dengan sama-sama putri, yang laki sama-sama laki, dan jangan bersikap menyebar seperti layaknya di umum jika tidak berjabat. Cukup dengan menundukkan kepala atau dengan dada sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena sekarang ini banyak sekali orang itu bertemannya bersikap menyembah layaknya orang Hindu Buddha dalam beribadah. Rasulullah mengajarkan sebagai bentuk kasih sayang itu dengan wajah yang anjir, angkuh kepala, sikap sopan karena memang kita bukan muhrim sehingga tidak bisa bersahabatan. Kalau ini nanti perhatikan setelah ditutup dengan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus satu lagi, kemarin Bapak Ibu yang saya muliakan, putra putri sampean ingin foto-foto di sana yang sudah disiapkan. Barangkali ada yang ingin foto-foto. Nah, untuk kegiatan foto-foto ini saya tidak mau kecolongan seperti beberapa tahun yang lalu. Izin foto-foto ternyata foto-fotonya itu berpasang-pasang tapi terbuk. Untuk itu nanti saya dengar katanya sampai itu bikin selamatan untuk ya begitu ya. Itu untuk saya ibu sampean apa untuk tak guru sampean? Untuk siapa ini? Untuk tak guru. Saya mohon maaf, mohon izin pada Bapak Ibu, tumpeng itu nanti saya suruh bawa di sini untuk makan di sini sambil menunggu sampean untuk buat perintah paspor. Sakjane sampean itu durung iso wedi nang Gusti Allah 100%. Sing campur-campur wedi karo bumune. Maka guru-guru yang saya hormati, tumpengannya nanti di sini saja. Untuk itu Pak Guru jangan turun selesainya salin-salin. Nah, kalau ingin biju-biju tangan, keran di sana itu bisa dipakai itu. Kalau tidak mau keran di sana, turun di lantai 3 ada air di situ untuk kencing dan seterusnya. Kalau lebih hebat lagi nyaman kok pada diri, alhamdulillah. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sampai kita pada puncak acara yakni doa kepada yang terhormat Bapak Suyuti. Kepada beliau kami aturkan.
السلام